Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 20 Maret 2025 dalam pekan kedua Prapaskah tahun C. Bacaan dibawakan oleh Teresia Siska Chandra, Mazmur dilantunkan oleh Faustina Serenita, dan renungan ditulis oleh Alit Paulus. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas perlindungan-Mu dalam tidur kami semalam. Terima kasih atas kemurahan hati-Mu memberikan anugerah hidup yang baru hari ini, sehingga kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, hati yang damai dan sukacita. Semoga sabda-Mu hari ini yang kami dengarkan membuka hati dan telinga kami untuk memahami ajaran-Mu, bahwa bertobat dan percaya kepada Injil menjadi jalan untuk kehidupan kekal. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia bab 17 ayat 5 sampai dengan 10. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya hari baik. Ia akan tinggal di tanah gersang di padang gurun, di padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Ia seperti pohon yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati yang sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati dan menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu.
Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbahagialah orang yang setelah mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 16, ayat 19 sampai dengan 31. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu.' Tetapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu, 'Tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Lebih peka, lebih peduli kepada yang lemah dan miskin.
Renungan dibawakan oleh Alit Paulus. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Kamis tanggal 20 Maret 2025 merupakan pekan Prapaskah kedua. Pertobatan dan pengampunan menjadi tujuan utama dalam retret agung pribadi untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan senantiasa berharap kehidupan kekal dengan mendengarkan sabdanya, memberitakan Injil, dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Orang yang memiliki harapan besar, kehidupan kekal, dan bahagia di surga akan mengandalkan kasih dan kuasa Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri. Nabi Yeremia dalam bacaan pertama berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan dan menaruh seluruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau, tidak khawatir kekeringan, dan terus menghasilkan buah. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri, serta yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara dan tidak mengalami datangnya keadaan baik." Jadi talenta serta materi yang kita punya dan miliki sekarang ini hendaknya dipergunakan dengan baik untuk membantu sesama demi kemuliaan Tuhan. Dalam bacaan Injil Lukas yang kita dengarkan mengisahkan tentang Lazarus, seorang pengemis dan orang kaya yang sama-sama mati, tetapi mendapatkan perlakuan yang berbeda ketika di alam maut. Lazarus duduk di pangkuan Bapa Abraham dan mendapatkan penghiburan, tetapi orang kaya berada di tempat penderitaan dan meminta belas kasihan. Ketika di dunia, hidup Lazarus sangat menderita, tetapi ia menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Badannya penuh borok dan hanya berbaring dekat pintu rumah orang kaya. Untuk makan saja, dia mendapatkan apa yang jatuh dari meja orang kaya tersebut. Bahkan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kita melihat seorang miskin yang hidup di hadapan orang yang kaya, yang tidak mempunyai hati nurani dan empati. Injil Lukas ini juga mengkritik kita yang terlalu memprioritaskan diri sendiri dan mengabaikan orang yang dalam kesusahan, yang lapar, yang sakit, yang dipenjara, dan yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Tuhan sudah memberikan semua yang kita butuhkan dan inginkan, bahkan ada yang berlebih. Menjadi pertanyaan refleksi bagi kita, apakah di sekitar kita masih banyak Lazarus yang lain? Dan apa yang harus kita lakukan, baik secara pribadi ataupun komunitas? Marilah berdoa.
Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur atas sabda-Mu hari ini yang menyadarkan mata batin kami bahwa masih banyak orang-orang yang harus dibantu di sekitar kita. Berikan kami hati yang selalu peka untuk peduli kepada mereka yang lemah, miskin, dan tersingkirkan, sehingga kerajaan-Mu nyata di dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.